Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza di Project Review dan langsung aja kita nge-review TV baru. Ya, jadi ini dia satu TV yang baru aja kelar saya cobain, yaitu produknya Hisense dengan seri 70A6500G dengan ukuran yaitu dia 70 inci. Jadi beberapa waktu yang lalu Hisense Indonesia ngontek saya dan mereka menawarkan untuk nyobain satu produk terbaru mereka, yaitu ini dia TV-nya gede banget ya di belakang. Saya setuju karena mereka membebaskan saya mau ngomong apa aja terserah. Dan setelah pakai, asli TV yang ada ini benar-benar ngelebihin ekspektasi saya. Buat yang mungkin belum familiar dengan Hisense, ini adalah produser elektronik besar yang udah memasarkan produknya di banyak negara di seluruh dunia. Produknya nggak cuma TV ya, karena ada ya kulkas, AC, dan lain sebagainya. Buat yang suka nonton event olahraga juga mungkin udah pada ngeh ya kalau Hisense ini aktif banget sebagai sponsor. Sebelumnya ada di Euro 2020, nanti ada di World Cup Qatar 2022, dan nggak ketinggalan sebagai salah satu partnernya PSG. Satu pertanyaan yang paling banyak saya baca pas pertama kali posting soal TV ini, waktu itu saya sempat posting unboxing ya di Instagram Story, dan pertanyaan itu adalah harga TV-nya berapa sih? Nah itu dia paling banyak yang nanya, dan coba tebak harganya berapa? Harga TV ini adalah 17 juta. Ya pastinya kelihatan mahal banget ya untuk sebagian orang. Tapi ya kalau menurut saya TV itu adalah elektronik yang masih sering banget dikesampingin dan dianggap nggak perlu mahal-mahal lah. Orang tuh bisa beli handphone belasan juta dan ganti tiap 1-2 tahun. Tapi untuk sebuah TV yang sebenarnya bisa dipakai 4 hingga 5 tahun ke depan, orang tuh masih banyak banget yang ogah-ogahan untuk keluar uang. Padahal sebenarnya kalau lihat dari segi teknologinya makin bagus dan sebenarnya makin kepake. Oke lah, mungkin ada yang bilang hari gini siapa sih yang nonton TV? Ya mungkin buat sebagian orang begitu, apalagi kalau konteksnya TV lokal. Saya juga hampir nggak pernah nonton, tapi kalau dipakai untuk streaming, main game, ini tuh masih kepake tiap hari dan secara experience jelas lebih bagus dan lebih enak dibandingkan kita pakai handphone maupun tablet yang premium sekalipun. Oke, balik lagi kita ke TV Hisense. Proses setup gampang banget dan setelah beres, ini dia tampilan dari TV-nya. Impresi pertama saya waktu itu adalah, wah gede banget ya, dan bezelnya tuh tipis banget. Bisa langsung lihat ya kalau bezel di kiri kanan tuh sama atasnya tipis. Bagian bawahnya ya sedikit tebal tapi overall ini wajar banget dan udah cukup banget untuk bikin TV Hisense jadi punya tampilan yang kelihatan premium pasti taruh di ruang nonton apalagi dengan ukurannya ini. Selain itu, stand-nya juga kokoh di kiri kanan dan menjadi nilai plus tersendiri kalau menurut saya. Kemudian, kalau kita ngelihat ke bagian home screen, karena ini adalah Android TV, saya yakin nonton sekarang juga udah pada familiar dengan Android TV ya. Untuk interface awalnya di home screen-nya ya seperti ini, seperti Android TV yang sebenarnya oke, fungsional, tapi ya kelihatan biasa aja. Beda sama mungkin TV Hisense yang lain, saya lihat ada beberapa teman saya yang review juga, itu ada yang pakai VidaOS di mana user interface-nya jauh lebih colorful dibandingkan sama yang ini. Untuk aplikasi yang bisa dipakai, TV ini tuh punya banyak banget variasi berkat sistem operasi Android yang ada. Dari pengecekan saya, aplikasi yang populer kayak Netflix, Disney+, Hotstar, iQIYI, Viu, semua tuh bisa di-download via Google Play Store. Jadi, sukanya streaming di platform mana, mestinya udah nggak ada masalah selama pakai TV ini. Lanjut, sekarang kita ngomongin soal specs TV yang dipakai. Ini menggunakan panel VE alias Vertical Alignment dengan backlit di LED yang langsung ada di belakang panel sehingga kecerahannya itu merata. Resolusi 4K mendukung HDR dengan Dolby Vision serta nggak ketinggalan ada Dolby Atmos untuk bagian audionya. Jadi kalau dilihat secara visualnya udah keren, audio pun nggak ditinggalin. Untuk port di bagian belakang ada HDMI, terus ada USB, serta port Ethernet bagi yang butuh koneksi via kabel. Fitur Wi-Fi ya juga pastinya ada untuk konektivitas, jadi mau pakai kabel atau wireless semuanya bisa. Terus kita lihat ke remote-nya juga, bentuknya seperti ini dan terhubung ke TV melalui Bluetooth. Ada tombol dedicated untuk Netflix, YouTube, dan segala macamnya, dan ini bisa dipakai juga untuk mic buat voice operation. So, dari tadi kita udah ngomongin soal specs. Sekarang langsung aja kita ngomongin tentang user experience ketika dipakai nonton. Selama nyobain dan nonton pakai TV ini, satu-satunya keluhan saya itu cuma tampilan dari menunya Netflix seperti yang bisa dilihat sekarang. Tampilannya tuh kelihatan kayak kurang tajam gimana gitu ya, kayak gambar low res yang di upscale tapi nggak dioptimalin. Makanya pas pertama kali pakai, kok kelihatan ada yang aneh ya. Tapi ya balik lagi, ini cuma di tampilan menunya doang, dan kalau kita udah masuk ke film yang dipilih lewat aplikasi streaming, kelihatan banget bedanya karena langsung jadi tajam.
Konten-konten dengan resolusi Full HD bisa di-upscale dengan baik dan kelihatan bagus saat di-setel, tapi kalau udah dapat konten yang ada logo Dolby Vision HDR, ini baru benar-benar kualitas terbaiknya bisa kita lihat. Bagian warna hitamnya cukup pekat, warnanya pun vibrant dengan settingan default. Kalaupun kurang, user masih bisa otak-atik konfigurasi sesuai dengan keinginan. Sejak TV ini datang, saya udah banyak banget nonton series, nonton film, sama main game, dan semua itu memuaskan banget apalagi dengan ukuran 70 inch yang lega begini. Buat yang memang suka nonton, saya yakin ini bakal puas dan sedikit banyak bisa mengobati kekangenan buat yang udah lama nggak pergi ke bioskop. Selain dari segi visual, audio dari TV Hisense ini juga cukup nendang loh. Suaranya kenceng plus ada dukungan Dolby Atmos. Kalau saya coba ngerekam habis itu ngasih audionya di sini sebenarnya nggak bisa merepresentasikan bagaimana aslinya karena saya udah nyobain dan hasilnya tuh beda banget dengan apa yang saya dengerin. Tapi kalau menurut saya selama pakai so far so good, happy-happy aja dan nggak ada masalah sama sekali. Terus kita ngomongin sedikit dari settingan gambar yang disediain. Selain tadi saya nyebut ada pengaturan profil warna, user juga punya opsi untuk yang namanya motion enhancement. Ini tuh gunanya untuk kustomisasi motion atau pergerakan saat ditampilkan di TV. Salah satu contoh ada option smooth yang bikin frame by frame itu jadi lebih halus dan kalau dipakai pada film action yang banyak gerakan cepat atau pertandingan olahraga kayak pertandingan sepak bola itu kelihatan banget bedanya dan kayak sekilas jadi kayak main game karena jadi lebih smooth. Oh ya, ngomongin soal main game, saya udah coba pakai TV ini di PS5 dan hasilnya tuh memuaskan. Fitur HDR-nya nyala tanpa terkecuali, experience mainnya pun oke banget, jadi saya nggak ada komplain untuk yang satu ini. Cuma satu tambahan, kalau fitur HDR untuk perangkat konsol begini, harus diaktifkan dulu dengan mengganti setting HDMI, karena secara default, kalau nggak diganti, HDR-nya itu nggak bisa jalan. Overall, kalau menurut saya, Smart TV 4K dari Hisense ini memang bisa menawarkan value yang sangat menarik, khususnya bagi konsumen yang pingin punya TV dengan ukuran besar. Gimana nggak besar? 70 inci gitu. Tapi nggak cuma karena ukurannya yang gede doang, TV ini juga dilengkapi dengan audio serta kualitas visual yang mencukupi banget untuk pemakaian sehari-hari, plus udah ada dukungan HDR juga baik untuk nonton maupun untuk main game. Poin kurangnya palingan seperti yang tadi saya udah kasih tahu yaitu adalah tampilan dari menu Netflix yang agak kurang meyakinkan karena kelihatan kayak agak kurang tajam gitu. Tapi sebenarnya ini masih bisa diterima dan bahkan bisa diabaikan karena sebenarnya ini cuma di menunya doang dan sama sekali tidak memengaruhi bagaimana kualitas visual saat dipakai. So, kalau menurut saya, balik lagi, TV ini bakal lebih dari cukup dan lebih dari bikin happy buat pemakaian jangka panjang dan pastinya bakal ngasih kepuasan tersendiri untuk nonton di layar yang lebih besar. Jadi ya kurang lebih begitulah saya memandang Smart TV 4K dari Hisense ini menarik banget dan terima kasih banyak kepada Hisense untuk kesempatan nyobain produk mereka yang ternyata keren banget dan saya happy banget selama masa percobaan ini. Buat kamu yang tertarik untuk membaca lebih detail atau mungkin mau langsung beli, langsung aja saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.